fa inni qarib. Wa qala fi ayatin ukhra wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala fi ayatin ukhra ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Hadirin ikhwatu iman jamaah Baitur Rahman yang nantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah di sore hari ini atas kudroh dan irodahnya kita bisa berkumpul untuk kajian ngabuburit di tahun 1445 Hijriah. Yang akan dikaji itu meneruskan pembahasan di tahun yang silam, tahun 1444 tentang tashehud doa, memperbaiki tentang bab doa, dan itu karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Hari ini kita akan masuk tetap bab doa ya, tapi tentunya bab yang berbeda. Dan juga kitab yang kita gunakan kitab yang masyhur, kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi. Ya, kitab Al-Azkar karya An-Nawawi. Dan yang kita kaji itu di bab akhir, bukan di awal. Kitab Al-Azkar kita bahas tentang bab adab doa, adab dalam berdoa. Nah, kita akan bahas ini selama beberapa pertemuan ke depan setiap hari Selasa ya. Setiap hari Selasa kita bahas itu. Nah, hadirin ikhwatu iman, kalau dilihat dari Al-Azkar sesuai dengan namanya ya, Imam An-Nawawi ingin menghimpun doa-doa, zikir-zikir sehari-hari. Karena zikir itu diantara kalam Rasul yang selalu berdoa, berzikir. Maka di mukadimah beliau menjelaskan tentang makna dari zikir dan lain sebagainya. Kemudian doanya sendiri, tapi itu dilewat yang ini ya. Doa saat kita bangun dari tidur, doa saat menggunakan pakaian, kemudian doa saat menggunakan pakaian yang baru. Nah, itu ada doanya. Sebentar lagi kalau pas lebaran kan bajunya baru ya. Nah, ada doanya. Di Al-Azhar itu lengkap. Bahkan saat memakai sandal yang baru, dan biasanya teh pakai sepatu hurungnya pas lebaran. Bagi kita, nah saat menggunakan baju yang baru, sandal yang baru, apapun lah yang baru, itu kan ada doanya. Tapi kita tidak bahas ini terlalu panjang. Pokoknya intinya dari bangun tidur, dari istaiqadha min manamihi, dari mulai tidur Rasul gitu ya, sampai tidur kembali. Itu dalam Al-Azkar itu lengkap semuanya ya. Kemudian kitab solat ini khusus tentang doa. Dari mulai kalau sudah masuk solat apa yang akan kita baca, takbiratul ihram bagaimana zikirnya sampai salam. Itu kan jelas gitu. Kemudian di sini juga ada kitab tilawatil Quran. Bagaimana tilawah Al-Quran, adab-adabnya. Nah, selain di kitab At-Tibyan, Tibyan kan sama Imam An-Nawawi ya. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Itu khusus tentang adab para pengemban Al-Quran. Itu khusus. Tadi sini pun sama. Jadi ada adab-adabnya bagaimana kita membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu panjang juga dibahas. Kemudian juga kitab setelah sholat, kitab-kitab yang lainnya, sholawat kepada Rasul, zikir saat sakit, zikir saat yang lain-lainnya, kitab zakat, kitab haji, kitab jihad, tapi doanya gitu. Nah, kita tidak akan bahas yang ini. Zikir-zikir yang lumayan panjang, zikir saat kita safar.
kemudian zikir, makan, minum. Nah, ini panjang ya, luar biasa panjangnya. Kemudian yang lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas adalah di akhir ini ya, di akhir ini. Di kita akan bahas khusus tentang adab, adab dalam berdoa. Karena ternyata kita ambilnya dalam kitab terakhir ya, kitab ke-19. Kitab 1, 2, 3 sampai 19. Kitab 19 itu Kitabu Jami'id Da'awat. Kitab kumpulan-kumpulan doa. Kalau bab 1 itu tentang doa-doa yang penting yang disunahkan dalam setiap waktu. Nah, ini setiap waktu, setiap tempat, ini banyak doa-doanya. Karena ingat doa itu adalah ibadah. Karena Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Ada yang membalikan, al-ibadatu hiyad doa. Ada yang begitu ya. Tapi ternyata setelah ditelusuri memang doa itu bagian ibadah. Dan ibadah juga itu adalah doa. Betul kan ya? Dalam sholat, yang tadi disebutkan, dalam sholat ada doa. Di dalam zakat ada doa. Saat muzaki memberikan zakatnya, diterima oleh mustahik, apa? Doa mustahik kepada muzaki. Atau kepada amilin. Nah, apa doanya? Pendek. Allahumma sholli alaik. Pendek. Saat kita sebagai mustahik menerima zakat, apapun namanya ya, mau zakat nanti namanya zakatul fitri atau zakat mal atau zakat yang lainnya, saat mustahik itu menerima zakat, maka doakan. Doanya Allahumma sholli alaik. Allahumma sholli alaik. Ya Allah, berikan salawat kepada engkau. Salawat yang dimakna adalah rahmat. Ya Allah, berikan rahmat kepada engkau yang memberikan zakat kepada saya. Ya Allah, berikan maghfirah kepada engkau yang memberikan zakat kepada saya. Jadi betapa agungnya ternyata zakat pun itu doa. Hatta nanti ada saat-saat, nanti dibahas ya, saat-saat diijabahnya doa, itu saat menghadapi musuh. Saat bertemu dengan musuh, itu berdoa. Nah, nanti kita bahas itu ya. Nah, maka di sini ada doa-doa yang penting ya, dianjurkan dalam segala waktu. Makanya kumpulan doa-doa. Nah, ini tidak kita bahas. Panjang. Tidak kita bahas karena begitu panjangnya membahas tentang yang ini. Seperti kita ketika ingin terhindar dari kemalasan, ya, kemalasan, kelemahan, ketidakberanian, kebakhilan, kan ada doanya. Di antaranya di sini dijelaskan dalam Bukhari Muslim, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli lima itu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ajzi. Apa ajzi? Kelemahan. Lemah fisik, lemah mental, lemah. Dan lemah fisik juga kan sama. Kita saat beribadah sulit. Saat kita lemah fisik. Dan juga lemah mental, lemah jiwa, ajzi. Kasal, wal kasali. Apa kasal? Kaslan. Kaslan itu malas. Ya, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Kan kadang-kadang malas ya. Hari rek buka kia, iftar kia malas deh. Oh semangat. Saat mau iftar kan bukan malas, semangat. Kan di antara umat Islam kan banyak yang ngabuburit ya. Ngabuburit kemana? Ternyata ngabuburit bukannya di jalan. Kenapa? Macet. Macet. Kalau kita kan ngabuburitnya ada manfaat ya. Manfaat walaupun hanya beberapa menit ke depan, tapi insya Allah ada manfaatnya. Kita dapatkan sedikit ilmu walaupun hanya ya sebentar lah gitu ya. Wal apa tadi? Kasal. Wal jubni. Juben. Itu kan berlindung. Juben itu adalah lawan dari syaja'ah. Penakut berarti ya. Pengecut. Pengecut.
wal jubni dan rasa kecut pengecut tidak berani, wal haram. Nah, haram itu penyakit tua. Bisa disebut pikun al haram, bisa disebut nanti lemah fisik al haram. Dan yang kelima wal bukhli, kebakhilan. Oh, dari 5 ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Riwayat Bukhari Muslim nih. Ternyata di doa ini ditambahkan lagi wa a'udzubika min adzabil qabri, dari siksa kubur. Ditambahkan lagi wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Dan juga berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Dari fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup berarti ujian kehidupan. Ujian kehidupan termasuk saat sakaratul maut. Fitnah mati itu saat kita berada di alam kubur sampai nanti ke hari kiamat. Itu berlindung karena betul-betul diuji nantinya. Kan riwayat yang lain ada tambahan wa dhal'iddain wa ghalabatir rijal, tambahannya. Berlindung kepadamu dari dhal'iddain, dari lilitan hutang, wa ghalabatir rijal, dan tekanan orang, dan lain sebagainya. Itu banyak di sini tapi kita lewat ya. Itu kalau nanti harus bahas khusus. Kemudian nanti dihafalkan yang ini. Banyak beberapa halaman. Baik, kita fokus saja di bab keduanya ya. Bab kedua itu bab fi adabid doa. Bab tentang adab doa yang ada dalam kitab Al-Azkar. Dan ini menarik hadirin. Ternyata disimpannya di akhir. Disimpan ini di akhir. Adab-adab. Banyak adab-adabnya. Qala al-musannifu rahimahullahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. I'lam, ketahuilah olehmu, ke kita berarti ya, annal madhhabal mukhtaral ladzi alaihi al-fuqaha'u wal muhadditsuna wal jamaahirul ulama minat tawaifi kulliha minas salaf wal khalaf anna du'a mustahabun. Jadi ketahui oleh kita mazhab yang terpilih bagi para ahli fikih, bagi para ahli hadis, jumhur ulama dari sekelompok ulama salaf dan ulama khalaf, anna du'a mustahabun. Bahwasanya doa itu mustahab, sunnat hukumnya, dianjurkan. Jadi doa di sini adalah sunnat. Berdasarkan yang tadi saya bacakan ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ulama menjelaskan ini adalah mustahab dan berkata atau berfirman Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian, astajib lakum, niscaya aku akan ijabah bagi kalian. Atau di ayat ini siam ya, di ayat siam kan ada penggalan itu ya. Ayat siam diselipkan doa tentang atau ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa saat dia itu berdoa. Berarti ini jadi arahan bagi kita di bulan Ramadan, perbanyak doa. Sering kita jelaskan saat siam di siang hari, karena kita as-shaimu, orang yang saum itu satu di antara 3 doa yang mustajab. 3 doa yang mustajab. Satu kan imam adil, betul ya. Yang kedua ini orang yang sedang saum hingga nanti iftar sebentar lagi. Maka perbanyak doa saat sekarang. Dan yang ketiga dakwatul mazlum, doanya orang terzolimi. 3 doa ini pasti mustajab. Tidak ada penghalang antara orang ini dengan Allah, langsung diijabah.
Makanya kenapa ada ke ayat wa idza sa'alaka ibadi. Ternyata ini bagian daripada rangkaian siam. Rangkaian siam hadirin. Hatta saat menjelang iftar sekalipun gitu ya. Menjelang iftar itu kita banyak doa. Ya kalau doa zahabaz dhama'u kan itu doa khusus. Doa saat iftar kan ya. Ini doa yang sebelumnya silahkan. Doa magfirah, doa rahmat, doa kebarokahan hidup. Silahkan berdoa sebelumnya. Makanya kita kenapa di setiap hari diadakan ngabuburit ini. Biar nanti saat kita mendengar, saat kita menyimak terlintas dalam pikiran. Mungkin sesuatu ingin itu berdoa. Mungkin ingat seseorang doakan oleh kita. Itu mustajab. Maka sesungguhnya kalau ingin kita jujur, ngabuburit yang benar itu sebetulnya begini. Karena yang awam itu kan ngabuburitnya ya bukan tidak boleh, silahkan saja. Tetapi jangan sampai terhindar daripada jangan sampai terhindar daripada zikir. Jangan terjerumus dalam kemaksiatan. Kali-kali silahkan, tetapi yang jelas ingat saat kita siam itu perbanyak doa. Siam di siang hari perbanyak doa. Qiyam di malam hari perbanyak baca Al-Quran. Jadi dua hal yang harus kita pahami, yaitu doa waktu siamnya. Karena itu mustajab. Kapan doa? Saat di subuh sampai menjelang maghrib, sampai maghrib itu perbanyak doa. Satu saat sholat. Satu kan itu. Jadi saat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, nah itu perbanyak doa. Apalagi saat sholat ya kita melakukan gerakan sujud. Sujud adalah makanul ijabah, tempat diijabah. Waktunya Ramadan di saat sholat dan saat kita sujud. Makanya fa'aktsirus doa fis sujud. Perbanyak doa di dalam sujud. Maka sujud itu sing lama gitu ya. Karena mustajab. Ingat di siang itu perbanyak doa. Di malam itu perbanyak tilawah Al-Quran. Banyakkan doa gitu. Terus doa. Makanya kenapa kita kalau siang itu kan dianjurkan qailulah gitu ya. Qailulah itu tidur di zuhur sebelum atau setelahnya. Qailulah. Dalam konsep tib kan ada tidur siang, naumun nahar kan ada 3 ya. Qailulah itu memang dianjurkan. Ada ulama mengatakan ini masalah dunia dimasukkan ke mubah saja. Tetapi sebetulnya saat kita tidur di siang hari jam 11 atau jam 12 antara itu ya, itu akan menguatkan di saat malam. Dihindari tidur itu ada 2. Satu tidur hailulah. Hailulah kapan? Subuh, setelah sholat subuh, hailulah. Kita jaga jangan sampai hailulah. Maka diadakan subuh cenghar. Walaupun pada kenyataan nundutannya. Ongkos subuh cenghar tapi nundutan. Judulnya subuh cenghar itu doa itu teh. Subuh cenghar. Memang kenapa disebut cenghar? Doa supaya cenghar. Nyata anak ada memang pas subuh teh ninggal ustaz teh beki ngaletikan. Les we hilang ya. Nah, nundutan teh pada subuh teh dan pada subuh. Subuh sahur kan ya. Maka ujian terberat itu memang setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh. Harus diperbanyak sekarang ya ibadah-ibadah itu. Nah, itu hailulah, terhalang rizki. Yang kedua, ailulah. Tadi pakai ha, sekarang pakai ain. Ailulah. Kapan ailulah? Setelah asar. Seperti ini. Nah, setelah sholat asar tidak dianjurkan tidur. Itu ailulah. Alil akan membawa penyakit. Penyakit jiwa. Tidak dianjurkan tidur setelah sholat asar. Itu tidak dianjurkan. Kalaupun mau, qailulah. Qailulah ya, jam 11 atau jadi jam 11 itu langsung.
Kalau di Cina itu memang begitu ya. Di di Jepang ya. Sekolah-sekolah itu memang didesainnya itu memang karena mereka sekolahnya ketat. Pagi sampai sore. Maka di waktu siang tuh mereka memang tidur. Mejanya pun kan didesain jadi meja tidur. Setelah beres belajar, kemudian ditarik ke belakang, galau lere gitu tah. Desain juga di ayahnya, ya mah langsung ya meja itu dilipat langsung goler. Nah itu silahkan, boleh ya tidur di masjid saat qailullah silahkan tidak apa-apa. Kalau saya sebetulnya tidak setuju ya kalau di masjid ada tulisan jangan apa? Jangan tidur. Jangan tidur di dalam masjid. Pribadi saya itu tidak setuju. Karena kadang-kadang orang musafir datang ke sini, wudu, sholat, dan sholat kan lelah ya, ingin istirahat dulu maunya ulah gitu. Betulnya harus paling menjaga apa namanya? Menjaga kebersihan. Jangan membuat gambar pulau paling itu ya. Nah itu yang terlarangnya yang itu. Baik, jadi kembali ke yang tadi dianjurkan itu ya. Dianjurkan. Kita akan baca terus satu-satu ya. Ya, kalaupun nanti panitia lah nanti di fotokopi ya. Kita nanti panitia fotokopi atau di print PDF-nya khusus tentang ini nanti kita siapkan. Itu yang masyhur hadirin. Jadi doa itu mustahab, sunnah ya, disunnahkan. Di sini banyak dalil-dalil dan yang Imam Al-Qushairi mengatakan yang lebih utama itu saat berdoa di waktu-waktu yang beraneka ragam. Kapanpun saja. Nanti ada pertanyaan, afdolnya itu apakah kita berdoa atau diam saja? Gitu. Kita memohon sesuatu, apakah kita menginginkan sesuatu, apakah kita berdoa kepada Allah atau diam saja? Gitu. Nanti para ulama menyebutkan, Imam Al-Qushairi menegaskan saat tertentu bagus berdoa, saat tertentu bagusnya diam, itu bagian dari adab. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, apakah kita berdoa atau diam saja dan rela atas keadaan seperti ini. Tapi yang jelas seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, sebentar lagi adzan, nanti kita masuk ke halaman berikut. Di antara syarat doa itu an yakuna mat'amuhu halalan. Keadaan mat'am. Mat'am itu berarti isim makan ya. Isim makan, keterangan tempat. Tempat makanan. Berarti tempat makanan apa maksudnya? Perut. Keadaan perutnya itu halal. Keadaan perutnya itu halal. Dan jadi pertanyaan, kenapa ada hubungankah? Nah, kalau dikaji lebih dalam lagi, bentar lagi adanya. Nanti kita bereskan sedikit. Jadi kenapa hubungan makanan yang halal dengan diijabahnya doa? Memang syarat doa itu harus begitu. Kan ada orang yang jauh-jauh datang safar dengan pakaian yang kusut, capek, itu menunjukkan mustajab yang begitu. Kan orang musafir doanya diijabah. Tetapi dia ternyata tidak diijabah. Kenapa? Karena makanannya, minumannya, pakaiannya, dan sebagainya dari yang haram. Harusnya diijabah, apalagi mengangkat tangan setinggi-tingginya, waktu safar itu diijabahnya luar biasa kuat. Termasuk antum sekalian di sini ya, yang para santri di sini, kan datang jauh-jauh dari tempat kelahiran ke sini, itu safar. Mustajab. Itu ka di pos wetan tah. Di pos wetan ka dieu safar teu gitu ya. Tanya ya ke ulama nanti di pos wetannya. Nanti ari pos wetan ka Gedong 5 safar tidak. Nah, di Mas mah geus puguh nya. Di Riau nya, di Riau ka dia ya pasti safar. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi perut kita bersihkan ya. Halal. Nanti
ada kisah yang pernah kita jelaskan, sahabat yang oleh Rasul disebut doanya diijabah. Namanya siapa? Hah? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau adiknya yang ikut perang itu, tapi oleh Nabi diizinkan, karena dianggap kecil, itu adiknya namanya Umair bin Abi Waqqas. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu diijabah. Masya Allah, diijabahnya luar biasa. Jadi hati-hati kalau ada orang yang perutnya bersih, itu diijabah. Apalagi kita mendolimi kepada orang yang perutnya menjaga kehalalan, ketoyiban, itu mendolimi orang seperti itu mustajab. Harus ingat itu adab ya, syarat dalam doa. Dan kemudian terakhir, hudurul qalbi. Hudurul qalbi, hadirkan hati. Saat berdoa itu hadirkan hati ya, biar nanti itu mustajab. Baik, itu saja mungkin ya ikhwatu iman yang dapat disampaikan, karena sebentar lagi adzan, 5 menit lagi adzan. Yang nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin di Selasa ya. Selasa, setiap hari Selasa itu tentang al-azkar. Di halaman yang kita punya 637. Nanti kita akan bahas ternyata ini diambil dari kitab Ihya. Nama kitab Ihya. Ihya apa? Ihya Ulumiddin. Ihya Ulumiddin. Karya siapa? Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Masyhur itu ya. Al-Ghazali punya kitab namanya Ihya Ulumiddin. Dan diringkas Al-Ihya. Nah, kitab di Al-Ihya ada satu bab namanya Adabud Doa. Adab-adab doa asyratun. Ada 10. Kita akan bahas nanti ya. Kalau ada yang kosong kita isilah. Tidak hanya Selasa. Kalau ada kosong kemudian siap nanti kita isi ada 10 adab doa. Dan ini sangat bagus ya. Dipungkas dengan ini al-azkar itu. Ada 10 doa menurut versi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali madhabnya madhab Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi madhab Asy-Syafi'i. Maka kita akan baca bagaimana madhab Syafi'iyah saat beradab dalam berdoa. Demikian yang dapat dibahas pada pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Banyak doa ya, perbanyak doa saat menghadapi hidangan makanan. Perbanyak doa, doa itu insya Allah mustajab. Adapun doa khusus itu hanya doa siam saja ya. Iftar, zahabal dhama'u, wabtallatil uruqu, wa thabatal ajru, insyaallahu. Zahabal dhama'u, telah hilang rasa haus, wabtallatil uruqu, terbasahi urat-urat ini, wa thabatal ajru, dan tetap pahala, insyaallahu, insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.